sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan pendidikan pada masa Orde Baru dengan masa reformasi. Apakah pendidikan pada masa Orde Baru dengan masa reformasi ada perbedaannya? Tentu saja berbeda ya teman-teman. Nah, untuk mengetahui perbandingannya, mari simak penjelasannya ya. Pada masa Orde Baru, seperti yang dikutip dari jurnal.hamzaanwadi.ac.id oleh Safai, pendidikan pada masa Orde Baru terdiri dari pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Kurikulum pada masa Orde Baru terdiri dari kurikulum 1968 berisi kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar dan kecakapan khusus. Penekanannya hanya dalam segi intelektual. Lalu ada kurikulum 1975 ditekankan agar lebih efektif dan efisien berdasarkan MBO atau Management by Objective. Selanjutnya kurikulum 1984 berisi proses Skill Approach Model atau CBSA atau SAL Student Active Learning. Kurikulum 1994 berisi muatan nasional dan muatan lokal. Jenis pendidikan pada masa Orde Baru terdiri atas pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non-formal. Jalur pendidikan pada masa Orde Baru terdapat jalur sekolah dan jalur luar sekolah. Jenjang pendidikan pada masa Orde Baru terdiri dari jenjang prasekolah, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah, dan jenjang pendidikan tinggi. Sistem pendidikan pada masa Orde Baru terdapat perubahan dari Orde Lama pada pelaksanaannya. Kegiatan pendidikannya pada era ini difungsikan sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional. Kebijakan pendidik semuanya terpusat pendidikan diselenggarakan dengan otorita kekuasaan administratif, geografis, dan penyeragaman. Kurikulum juga diikuti dengan penyeragaman metode mengajar dan sistem evaluasi, yaitu cara belajar siswa aktif atau CBSA. Nah, apa aja sih kurikulumnya? Pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto mengedepankan moto membangun manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia. Pada masa ini, seluruh bentuk pendidikan ditujukan untuk memenuhi hasrat penguasa, terutama untuk pembangunan nasional. Siswa sebagai peserta didik, dididik untuk menjadi manusia pekerja yang kelak akan berperan sebagai alat penguasa dalam menentukan arah kebijakan negara. Pendidikan bukan ditunjukkan untuk mempertahankan eksistensi manusia, namun untuk mengeksploitasi intelektualitas mereka demi hasrat kepentingan penguasa. Kurikulum-kurikulum yang digunakan pada masa Orde Baru yaitu Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, dan Kurikulum 1994. Apa sih kurikulum 1994? Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Pada kurikulum ini, bentuk operasi kepada siswa mulai terjadi dengan beratnya beban belajar siswa, dari muatan nasional sampai muatan lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Akhirnya, kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Siswa dihadapkan dengan banyaknya beban belajar yang harus mereka tuntaskan, dan mereka tidak memilih pilihan untuk menerima atau tidak terhadap banyaknya beban belajar yang harus mereka hadapi. Setelah itu masa reformasi. Bagaimana sih pendidikan masa reformasi? Mari kita simak penjelasan berikut ya. Nah, di era reformasi telah memberikan ruang yang cukup besar bagi perumusan kebijakan-kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner. Bentuk kurikulum menjadi berbasis kompetensi, begitu pula bentuk pelaksanaan pendidikan berubah dari sentralistik Orde Lama menjadi desentralistik. Pada masa ini, pemerintah menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran belanja negara. Nah, pada masa reformasi, kurikulumnya apa aja sih? Nah, yang pertama, kurikulum berbasis kompetensi. Yang kedua, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Yang ketiga, kurikulum 13. Dan yang keempat adalah kurikulum nasional. Apakah teman-teman tahu apakah kurikulum 13 dan bagaimanakah kurikulum 13?
Mari kita pelajari bersama ya mengenai kurikulum 13. Jadi, kurikulum 13 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang sering disebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Kurikulum 2013 masuk dalam masa percobaan pada tahun 2013 dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi sekolah rintisan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi Bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Materi pelajaran tersebut, terutama matematika dan ilmu pengetahuan alam, disesuaikan dengan materi pembelajaran standar internasional. Sehingga pemerintah berharap dapat menyeimbangkan pendidikan di dalam negeri dengan pendidikan di luar negeri. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan Nomor 60 Tahun 2014, tanggal 11 Desember 2014, pelaksanaan kurikulum 2013 dihentikan dan sekolah-sekolah untuk sementara kembali menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kecuali bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang sudah melaksanakannya selama 3 tahun, 3 semester, satuan pendidikan usia dini, dan satuan pendidikan khusus. Penghentian tersebut bersifat sementara, paling lama sampai tahun pelajaran 2019 sampai 2020. Nah, kesimpulannya adalah seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan bahwa pada masa Orde Baru, pendidikan hanya berlangsung dari segi kuantitas tanpa diimbangi dengan perkembangan kualitas. Yang terpenting pada masa ini adalah menciptakan lulusan terdidik sebanyak-banyaknya tanpa menghasilkan kualitas pengajaran dan hasil didikan. Adapun kurikulum yang digunakan pada masa ini yaitu kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, dan kurikulum 1994. Namun, pendidikan pada masa berikutnya pada masa Orde Baru belum dikatakan berhasil sepenuhnya. Maka pada masa berikutnya, masa reformasi diperlukan adanya pembenahan baik dalam bidang kurikulum maupun dari segi